Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada video ini kita ke topik bimbingan dan konseling layanan dasar. Terdapat dua modul. Modul pertama, mengenal layanan bimbingan dan konseling. Modul yang kedua, layanan dasar. Kita ke modul yang pertama dulu, yaitu mengenal layanan bimbingan dan konseling. Terdapat dua materi. Materi pertama, memahami layanan bimbingan dan konseling. Materi kedua, implementasi layanan BK di satuan pendidikan. Kita ke materi yang pertama dulu, memahami layanan bimbingan dan konseling. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 3 soal. Soal pertama, berikut ini yang tidak termasuk aspek yang dikembangkan secara optimal dan utuh dalam layanan BK adalah aspek yaitu materi. Klik jawab dan lanjut. Soal kedua, layanan BK selaras dengan esensi kurikulum merdeka yang mengedepankan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik berdasarkan yaitu minat, bakat, dan potensi peserta didik. Klik jawab dan lanjut. Soal ketiga, secara umum tujuan layanan BK adalah untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi aspek yaitu pribadi, belajar, sosial, dan karir. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Setelah itu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, bagaimana praktek layanan bimbingan dan konseling saat ibu atau bapak bersekolah dahulu? Bagaimana perbedaannya dengan praktek di sekolah ibu atau bapak saat ini? Jawabannya adalah praktek layanan bimbingan dan konseling saat saya bersekolah dahulu belum terlihat fungsinya bagi peserta didik. Tidak ada pemberitahuan mengenai fungsi dan cara mendapatkan layanan BK bagi peserta didik. Hasilnya, peserta didik tidak memanfaatkan layanan BK yang ada di sekolah. Yang dipanggil di ruang BK biasanya hanya peserta didik yang bermasalah atau melakukan pelanggaran. Sedangkan praktek layanan bimbingan dan konseling saat ini lebih terprogram dan terlihat fungsinya bagi peserta didik. Dibuktikan dengan adanya sosialisasi tentang layanan BK, serta manfaatnya bukan hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah, namun untuk pengembangan potensi, minat, dan bakat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, implementasi layanan BK di satuan pendidikan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, berikut ini yang tidak termasuk layanan BK di satuan pendidikan adalah yaitu layanan pendampingan di rumah. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, layanan BK apa saja yang saat ini sudah tersedia di sekolah ibu dan bapak? Jawabannya adalah layanan BK yang sudah tersedia di sekolah adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan konseling, dan layanan konsultasi. Guru BK dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru lain, kepala sekolah, serta warga sekolah untuk memenuhi hak peserta didik mendapatkan layanan BK yang menyeluruh. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan kedua materi, kita kemudian kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 5 soal. Soal pertama,
Dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi peserta didik, terdapat strategi besar implementasi layanan BK, yaitu strategi implementasi di satuan pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan strategi kerjasama dengan mitra. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, soal kedua, contoh miskonsepsi layanan BK di satuan pendidikan, yaitu layanan BK hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, apabila di satuan pendidikan tidak memiliki guru yang berlatar belakang pendidikan BK, apa yang seharusnya dilakukan oleh sekolah? Yang seharusnya dilakukan adalah tugas dan peran BK dapat diampu oleh wali kelas atau pendidik lain yang ditugaskan oleh pimpinan satuan pendidikan. Jawabannya yang C. Selanjutnya, soal keempat, layanan BK di satuan pendidikan memiliki peran yang besar dalam menghapus 3 dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal kelima, peran guru BK sebagai pengelola program dapat ditunjukkan dengan yaitu merencanakan dan mengelola layanan bersama wali kelas sehingga wali kelas dapat melakukan layanan di kelas masing-masing. Jawabannya adalah yang B. Kemudian cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah menonton video kali ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.